Jajak pendapat terbaru menyoroti betapa terpecahnya komunitas Yahudi Amerika mengenai Israel dan perang di berbagai front yang sedang berlangsung. Menurut survei AP, 7 dari 10 orang dewasa Yahudi secara keseluruhan mengidentifikasi diri sebagai Yahudi ketika ditanya tentang afiliasi agama mereka. Namun di sisi lain ketika berbicara tentang perang di Gaza, hanya setengah dari 70% tersebut yang percaya bahwa operasi Israel di Gaza dibenarkan. Dan sekitar 25% dari mereka yang mengidentifikasi diri sebagai Yahudi percaya bahwa Israel telah melakukan genosida. Bersama kita dari Yerusalem untuk memberi penjelasan lebih lanjut adalah Profesor Gil Troy, seorang peneliti senior di JPPI dan penulis The Essential Guide to the US-Israel Partnership. Halo dan terima kasih telah bergabung bersama kami. Senang bertemu dengan Anda dan semoga Anda masih menikmati suasana setelah Hari Kemerdekaan Amerika. Ya, benar sekali, benar sekali. Jadi ceritakan pada kami pertama-tama tentang jajak pendapat ini. Maksud saya mereka mirip tapi juga berbeda, tapi semuanya mengarah pada hal yang sama yang membuat Anda bingung. Apakah ada sesuatu yang berubah sejak 7 Oktober tentang pandangan orang Yahudi Amerika terhadap Israel dalam perang ini yang mungkin sebelumnya tidak mereka pikirkan? Nah, mari kita pikirkan dua fenomena mendasar. Pertama, ada kampanye media yang luar biasa besar, kampanye media sosial yang luar biasa besar, dan kampanye internasional yang luar biasa besar melawan Israel, yang memasukkan kata genosida ke dalam opini publik arus utama. Saya melakukan sebuah studi selama 9 bulan, 9 bulan pertama setelah 7 Oktober. Dan ketika Amerika memimpin pertempuran Mosul di Irak selama 9 bulan, New York Times memberitakannya dalam 80 artikel. Dan ada 10 hingga 40 ribu warga sipil yang sayangnya tewas dalam pertempuran yang dianggap sah. Dalam 9 bulan pertama setelah konflik Gaza dimulai, 7 Oktober New York Times menerbitkan 6.656 artikel. Jadi semua orang Amerika, semua orang di seluruh dunia berada di bawah tekanan media yang luar biasa ini. Wow. Selain itu, orang Yahudi Amerika telah dibesarkan untuk menyesuaikan diri, untuk menjadi bagian dari masyarakat. Dan terutama ketika begitu banyak orang Yahudi Amerika cenderung berada di sisi kiri spektrum politik, dan sekarang sisi kiri memiliki sekelompok orang yang sangat anti-Zionis, sehingga Anda menyerah pada tekanan itu. Jadi jajak pendapat itu memang sangat mengecewakan. Tapi saya tidak percaya kita perlu panik. Karena sebagai seorang sejarawan, saya bisa melihat dari sudut pandang jangka panjang. Saya tahu bahwa, misalnya, pada tahun 1989, hanya sekitar 45% orang Amerika yang mendukung Israel. Lalu angka itu melonjak dalam 2 tahun karena Perang Teluk Persia. Saya tahu bahwa pada 7 Oktober, 61% orang Amerika, bukan hanya orang Yahudi Amerika, mendukung Israel. Dan lebih dari 80% orang Yahudi Amerika mendukung Israel. Jadi kita sedang berada di masa yang sangat sulit. Kita juga memiliki banyak ketegangan, jelas, seputar pemerintah Israel dan juga tentang Trump. Jadi mungkin ini seperti gabungan berbagai masalah, tapi saya pikir kita akan bisa melewatinya. Ya, maksud saya ada begitu banyak hal yang terjadi secara bersamaan. Maksud saya kita melihat begitu banyak perubahan pada pemerintahan sejak 7 Oktober. Dan tentu saja semua kerusuhan di kampus dan apa yang terjadi dengan Mondani. Tapi kamu benar, menurutku ini menarik tentang seluruh isu asimilasi ini. Maksudku ini adalah bagian dari pengalaman Yahudi Amerika selama berabad-abad. Tapi menurutku, apa yang terjadi pada 7 Oktober itu telah membangunkan banyak orang yang sebelumnya merasa, ya sudahlah, aku sudah berasimilasi. Aku sudah membaur, tapi akhirnya sadar bahwa ketika situasi memanas, pandangan terhadap orang Yahudi itu masih ada. Meskipun mungkin belum dirasakan sampai setelah 7 Oktober. Benar. Jadi, munculnya antisemitisme itu benar-benar mengejutkan. Memang ada fenomena beberapa orang Yahudi Amerika yang menjauhkan diri dan menjadi jauh lebih vokal serta fanatik tentang hal itu. Tapi kamu juga menunjukkan bahwa ada lonjakan ini. Dan kamu tahu, kenyataannya adalah bahwa sejarah Yahudi sebenarnya juga banyak sejarah lain, tapi sejarah Yahudi lebih banyak ditentukan oleh inti, oleh kelompok orang yang tetap berkomitmen. Dan selalu ada pihak yang tidak setuju. Selalu ada orang-orang yang pada dasarnya meninggalkan Yudaisme, Zionisme, dan Israel. Jadi saya suka fokus pada apa yang saya sebut Pilates. Mari kita perkuat inti. Dan saya juga belajar dari paman saya, Earth, yang dulu bekerja di bidang periklanan. Dia adalah salah satu pengiklan besar di tahun 1950-an, 60-an, dan 70-an. Dan ketika dia pensiun setelah 50 tahun di bisnis periklanan, dia berkata, satu hal yang dia pelajari adalah bahwa di Amerika, satu-satunya yang tetap adalah perubahan. Dan satu hal lagi yang harus kita tambahkan adalah bahwa saat ini kita sedang berada di masa mania, benar-benar mania anti-Zionis. Dan itu juga memiliki dampak yang sangat besar. Jika Anda memikirkan 6-7 tahun terakhir, kita mengalami masa mania. Anda mungkin setuju atau tidak setuju, tapi kita pernah mengalami mania soal George Floyd dan rasisme. Kita pernah mengalami mania soal gerakan Me Too. Kita pernah mengalami mania soal trans. Kita pernah mengalami mania soal trans.
Ada saat-saat ketika media dan terutama media sosial seolah-olah memperbesar suatu isu. Dan sekali lagi, Anda bisa berada di satu sisi atau sisi lain dari isu tersebut. Saya tidak membicarakan soal itu, tapi saya membicarakan tentang momen ketika ada kelompok minoritas kecil yang sangat berkomitmen mendorong suatu agenda dan akhirnya menjadi arus utama. Jadi kita juga harus menghadapi dimensi itu. Benar. Dan Anda tahu, mari kita bahas juga hal-hal yang lebih lokal di New York. Dan kita tahu semua drama yang terjadi dengan Mamdani dan kemudian pemilu paruh waktu ini dengan banyak orang yang didukungnya memenangkan pemilihan pendahuluan Kongres yang akan terus mengubah wajahnya. Tapi satu hal yang menarik, dengan itu dikatakan, ketika Anda melihat secara politik, Anda menemukan bahwa orang Yahudi di Amerika Serikat sebenarnya lebih mendukung atau membuat Mamdani lebih populer daripada Nats dan Netanyahu. Bahkan mereka yang mengidentifikasi diri sebagai Yahudi dan peduli tentang Israel. Itu sangat bertolak belakang sekali. Jadi sekali lagi, ini adalah momen kebingungan identitas di satu sisi. Di sisi lain, juga telah terjadi demonisasi. Ada sebuah buku hebat dari tahun 1972 tentang mania-mania ini dan ditulis oleh Stanley Cohen berjudul Moral Panics and Folk Devils. Dan Israel, terutama Bibi, telah menjadi momok publik. Netanyahu telah menjadi momok publik, bahkan di antara para pendukung Israel, bahkan di antara orang-orang yang menyebut diri mereka Zionis. Pada saat yang sama, Mamdani sedang mendapatkan semacam, Anda tahu, sorotan positif tentang dirinya. Jadi, sekali lagi, tidak mengherankan jika kita melihat hal ini, tetapi tentu saja hal ini mengkhawatirkan. Saya punya teman anggota Kongres dari Partai Demokrat asal Midwest. Saya hanya akan bilang begitu. Yang berkata, tapi jangan lupa Manhattan itu sebuah pulau. Dan kita juga harus menunjukkan bahwa sehari setelah 3 teman Mamdani, 3 kandidat Kongres menang di New York, Komite Kongres Partai Republik mengirimkan bunga kepada Hakim Jeffries dan sebuah catatan simpati. Dan mereka berkata, pertama-tama, kami turut berduka cita atas kehilangan Anda, tapi juga terima kasih banyak karena telah membuat hidup kami lebih mudah. Saat ini, kita melihat di Partai Demokrat ada sedikit perang saudara. Jelas ada banyak kemarahan terhadap Trump. Dan Trump adalah seorang pemersatu. Tapi itu menutupi perpecahan mendalam antara sayap kiri ekstrim yang tidak kenal ampun, memiliki semacam pasifisme bunuh diri, anti-polisi, anti-ICE, anti-Trump, dan anti-Israel. Dan mereka menggunakan itu untuk mencoba mempengaruhi bagian lain dari partai yang memang anti-Trump tapi tidak sefanatik itu. Dan bagaimana menyeimbangkannya? Ya, Maksudku, ya di Israel sendiri ada banyak partai di dalam partai. Tapi memang ada banyak area abu-abu di masing-masing kelompok itu. Sayangnya waktu kita sudah habis, tapi ini sangat menarik. Gil Troy, terima kasih banyak. Dan pastikan semuanya untuk melihat e-booknya, The Essential Guide to the US-Israel Partnership. Terima kasih sekali lagi.